Pertanyaannya kemudian, benarkah ada skenario besar menjegal pencapresan Anies Baswedan? Salah satunya melalui pengambil alihan Partai Demokrat. Sudah bergabung dengan Prime Time News, Herzaki Mahendra Putra, Kabadan Komstra, sekaligus Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Mas Zaki dan Mas Burhan, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Malam Mas Terima kasih Burhan. sudah bergabung Malam, dengan Mas Iqbal. Prime Time News. Saya ingin ke Mas Zaki dulu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kader untuk mengikuti perkembangan PK yang diajukan Muldoko ini. Apakah Partai Demokrat sampai saat ini masih cemas, Mas Zaki? Ya, kata yang tepat sebenarnya bukan cemas, tetapi kami mesti waspada. Karena bagaimanapun begini, secara hukum, secara logika hukum, kita sudah konsultasi ke berbagai pihak ya. Sama sekali tidak ada celah. Mengapa kami sampaikan tidak ada celah? Karena pertama jelas, Muldoko ini bukan kader, tidak pernah jadi kader. Ya, kedua bukan pengurus. Nah, ketiga mendadak menjadi ketua umum. Ya, berarti ketua umum bodong ini menurut kami. Ya sederhana saja, kalau memang kan PK itu kan katanya mengajukan PK biasanya dalam konteks ingin mendapatkan keadilan karena merasa di proses-proses sebelumnya kurang pas proses hukumnya atau keadilan misalnya. Ya, tapi apa yang ingin didapatkan? Pertanyaan besarnya. Kalau beliau ini adalah seorang kader Partai Demokrat, lalu kemudian ketika Kongres 2020 ya, Mas Ahaye kan maju di 2020 itu, didukung oleh hampir 100% pemilik suara di Kongres itu, ya, ada pendaftarannya terbuka, dibuka itu pendaftaran secara terbuka. Siapa yang mau daftar silakan. Kenyataannya yang punya hak suara rame-rame mendaftarkan Mas Ahaye, tidak ada calon lain. Nah, kalau katakanlah waktu itu dia kader, dia punya suara, lalu dia mendaftar, tapi kemudian dijegal gitu ya. Makanya kemudian berupaya mendapatkan keadilan dengan melakukan upaya hukum, wajar aja. Lah bukan kader ini loh. Nah ini mohon maaf, kalau kami menjadi tidak heran kalau kemudian langkah ini bagi kami lebih kental nuansa politisnya. Mengapa? Ya jelas-jelas 31 Maret sudah ditolak oleh Menkumham. Lalu kemudian diam gitu, ya sunyi senyap, mendadak ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres dari Nasdem yang salah satu mitra kami di Koalisi Perubahan, tanggal 3 Oktober tak lama ada surat kuasa dari Muldoko kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan PK. Itu bulan Oktober. Lalu ketika kami ya melakukan konversi pers di awal Maret, Mas Ahaye, Mas Anies, dan juga Majelis Tinggi Partai ya kembali menegaskan dukungan kepada Mas Anies, mendadak tidak lama berselang PK itu kemudian dimasukkan ke Mahkamah Agung ya, ya melalui PT UN ya gitu. Nah inilah kemudian kita bisa melihat ada pola-polanya gini. Nah kemudian menjadi pertanyaan besar kami adalah, iya Pak Jokowi pernah menyampaikan secara langsung kepada Mas Ahaye tanggal 9 Maret 2021. Nah ini sekaligus mengklarifikasi isu nih, ada yang menyampaikan Demokrat suka bertemu dengan Pak Jokowi atau di istana malam-malam. Pernah bertemu malam di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021, Pak Jokowi yang meminta ketika itu untuk menjelaskan bahwa Pak Jokowi tidak tahu menahu mengenai upaya Muldoko ini gitu. Jadi beliau menyampaikan tidak ikutan di sini atau tidak cawe-cawe lah. Bahasa lagi ngetopnya kan tidak cawe-cawe. Nah, pertanyaan besarnya setelah ditolak ya, lalu kemudian nih Muldoko masih terus berupaya membegal kami. Ada apa ini? Kenapa presiden masih mempertahankan beliau? Bukannya beliau ini sebagai presiden, sebagai pimpinan harusnya melihat loh ini kok ada anak buah saya ini kok melakukan tindakan yang tidak etis, Mas tidak Zaki, pantas. tapi sebelum dilanjut, gitu. saya ingin tanya, kan ada barisan kader yang berada di belakang Muldoko. Berapa banyak sih kader Demokrat yang mendukung Muldoko? Saya bingung juga kalau bicara barisan kader karena jelas-jelas mereka sudah dipecat. Ya total ada hampir 12 kalau tidak salah yang sudah kami pecat. Ya itu satu. Yang kedua, mohon maaf, kalau pemilik hak suara itu totalnya ada 514 DPC. Ada 34 DPD, ini sebelum ada 38 DPD ya gitu. Ya, pertanyaan besar kami nih, tidak ada satupun pemilik suara yang ke Muldoko itu satu gitu loh. Yang datang ke Kongres atau ke KLB luar biasa itu isinya ada 400-an orang, dan pada saat kami cek ya teman-teman ini ada yang banyak, mohon maaf ya, ada yang kayak semacam dijebak gitu, datang dikiranya benar begitu, dan dia lihat loh, kok saya tidak kenal ini gitu. Ternyata apa? Ya itu kader dari berbagai partai, bahkan bukan dari Partai Demokrat. Siapa yang mau dapat KTA, ya dan kemudian dijanjikan uang, kalau datang dapat segini, kalau sampai selesai dapat segini. Mereka Nah, bukan itu kan kader udah Partai jelas sudah Demokrat pernah diungkap ya? sama kami. Nah, sehingga pertanyaan besar kami begini, Mas, ya. Berapa banyak kader Demokrat yang berada di Muldoko? Saya ingin tanya aja, Pak Muldoko, Bapak punya kantor DPP di mana? Yang kedua, Pak Muldoko,
34 DPD provinsi. Ya, ada nggak Anda punya kantor atau pengurus? Yang ketiga, dari 514 kabupaten kota, Anda punya atau tidak pengurus atau kantornya? Mohon maaf Mas, banyak yang menyampaikan bahwa ini dualisme. Dualisme dari mana? Dualisme itu kalau pemilik suara, kalau ada ketua DPD DPC, kalau ada ketua itu yang juga ke sana. Itu namanya dualisme. Baik. Ini kosong kok. Ya. Mereka Mas Burhan, ini hanya berbekal gelar KSP aja, kepala Oke, staf saya ke pembegal Mas Burhan TE ya. aja, gitu. Mas Burhan Makanya tadi dari seakan-akan jadi menakutkan ya, karena Oke, bagian baik, saya dari ke Mas istana Burhan. Mas gitu Burhan, loh, Mas. Ini dari yang kita mesti serentetan waspadai dan kami pertanyakan. peristiwa Kalau beliau yang tadi mengatakan Pak Jokowi, yang tadi diceritakan oleh Mas Zaki ya, apakah ini sebenarnya hanya kebetulan atau sudah diskenariokan? Begini ya, dalam politik memang sulit untuk mengatakan ada kebetulan ya. Meskipun tentu buktinya sulit untuk dibuktikan, tetapi terlalu mahal ya ada kebetulan dalam politik. Karena politik itu selalu ada unsur rekayasanya, ada unsur skenarionya. Tapi lagi-lagi kalau kita pakai perspektif kebenaran empirik versus kebenaran logis, secara logis mungkin saja ada faktor yang kebetulan sama antara proses nominasi Anies Baswedan oleh Partai Demokrat Mas AHY dengan masuknya peninjauan kembali ya oleh Demokrat versi Muldoko. Tetapi secara empirik memang harus ada bukti keras untuk menunjukkan ada permainan dalam rangka membatalkan nominasi Anies, kemudian Partai Demokrat Bung Herzaki ini itu dicopet atau dibegal. Tapi lepas daripada itu, saya kira kita mengikuti normatif demokrasi saja. Dalam demokrasi, setiap partai itu punya hak untuk mencalonkan capres dan cawapres. Dan siapapun termasuk negara tidak boleh melakukan apa yang dalam literatur disebut dengan istilah eksekutif aggrandizement. Apa itu? Di mana eksekutif melakukan aksi-aksi iliberal untuk memberantas oposisi dan ya mengamputasi mereka dalam proses kompetisi secara fair dan demokratik. Nah, pada titik ini menurut saya tidak tepat juga kalau misalnya Pak Mahfud mengatakan proses nominasi Anies gagal itu dari internal, karena kalau kita lihat faktor internal kalaupun toh itu muncul disebabkan oleh hal-hal yang bersifat eksternal. Jadi misalnya begini, dari 3 partai, Demokrat, PKS, Nasdem, ketiganya satu saja mengundurkan diri dari proses nominasi Anies, sudah pasti pencapresan Anies akan gagal. Nah, pertanyaannya pada kondisi seperti apa 3 partai atau salah satunya itu gagal untuk mencapreskan Anies? Nah, ini kita harus urai satu persatu, Iqbal. Satu, jika salah satu partai pendukung koalisi perubahan itu disabotase kepemimpinannya sehingga terjadi perubahan siapa capres yang mereka usung. Yang kedua, jika ada satu kondisi yang membuat salah satu partai itu merasa mengusung Anies tidak punya insentif elektoral. Misalnya tidak dapat posisi sebagai cawapres atau power sharing yang lain. Yang terakhir, misalnya ada sesuatu yang memungkinkan salah satu dari ketiga partai itu merasa Anies tidak punya kans atau peluang untuk menang. Nah, dari 3 ini kira-kira apa yang paling menyebabkan? Menurut saya yang pertama, ya, kalau misalnya ada perubahan kepemimpinan di salah satu partai pendukung Anies, bisa jadi Anies sulit untuk dimajukan sebagai capres. Karena bagaimanapun syarat nominasi threshold adalah 20% ya, kursi di DPR. Dan keluar satu saja, misalnya Partai Demokrat, entah karena perubahan kepemimpinan atau sebab yang lain, maka Anies gagal untuk dicapreskan. Oke, saya ingin konfirmasi ke Mas Zaki ya. Tadi Mas Burhan juga sempat menyebut soal pernyataan dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa harus hati-hati koalisi ini, oposisi ini jangan-jangan penjegalannya dari pihak internal. Memang ada penjegalan internal, Mas Zaki?
Iya, kalau kami curiganya tadi, Muldoko itu seakan-akan dibilangnya kader internal gitu. Ya kan? Maksudnya? Seakan-akan kader internal, lalu berusaha menjaga kepemimpinan Mas AHY, lalu kemudian memindahkan dukungan. Kalau kami jelas Demokrat, sampai terakhir kemarin ketika Mas Anies bertemu dengan Pak SBY dan Mas AHY. Pak SBY ini kan kapasitasnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang punya wewenang, ya Majelis Tinggi ini kan punya wewenang menentukan koalisi, menentukan uh, siapa capres dan cawapres yang akan diusung oleh Demokrat. Lalu ada Mas Ahaye juga selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang merangkap juga Wakil Ketua Majelis Tinggi secara ex officio. Itu dalam pertemuan itu jelas dan tegas kok. Pak SBY menegaskan ya kembali bahwa komitmen Demokrat ya, MTP sudah menyerahkan kepada Mas Ahaye selaku Wakil Ketua MTP untuk bisa melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menggalang koalisi maupun juga menentukan siapa capres dan cawapres. Dan sesuai dengan usulan ya dan masukan dari Mas Ahaye selaku Wakil Ketua MTP, di MTP itu diputuskan kalau capresnya adalah Mas Anies. Nah di pertemuan kemarin itu bukan lagi mengulang-ulang capres Mas Anies, tenang aja, nggak ada itu. Tapi lebih kepada bagaimana nih dalam waktu yang tersisa 9 bulan, kurang dari 9 bulan menuju 14 Februari, apa saja strategi pemenangan yang harus kita optimalkan. Bagaimana strategi pemenangan ini bisa kita mantapkan, bisa kita kuatkan. Lalu apa potensi-potensi ancaman. Lalu juga berdiskusi mengenai situasi politik nasional. Ada bicara mengenai terbuka tertutup misalnya, proporsional terbuka tertutup. Lalu mengenai PK Muldoko ini. Lalu bagaimana pihak-pihak lain ya, ada upaya-upaya. Misalnya tadi bahasa cawe-cawe kekuasaan itu juga sempat dibahas. Lalu berbicara mengenai total secara umum adalah strategi ini. Apa nih kira-kira gerak apa yang bisa kita lakukan Mas Anies agar mencapai peak performance di 14 Februari 2024. Jadi tegas dan jelas kalau bicara pembegalan dari internal itu yang kami pertanyakan. Demokrat jelas dukungan kami saat ini solid dan utuh untuk Mas Anies Baswedan, tidak ada ke kiri, tidak ada ke kanan. Ini seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye juga kemarin kepada kami para kadernya di Pacitan itu. Kan ada kader-kader inti yang diundang datang juga di Pacitan. Jadi kalau dibegal dari dalam, saya agak bingung itu ya. Pak Mahfud itu agak tidak ada pembegalan internal ya berarti ya. Tidak ada yang harus diwaspadai berarti ya. Yang ada eksternal oleh kepala staf pembegal partai. Gitu aja. Ya, Mas Zaki tadi sempat menyebut ya istilahnya Pak Muldoko ini kok maju terus begitu. Nah, menurut Anda Pak Muldoko ini seorang kepala staf kepresidenan RI, apa yang membuatnya begitu percaya diri sampai dengan tahap ini masih terus mengajukan PK? Ya, inilah yang menjadi pertanyaan besar kami begitu. Secara logika hukum, rasional hukum ya, apapun itu sudah clear gitu. 16-0, sudah 16 kali beliau kalah ya di pengadilan berbagai tingkatan. Nah, lalu mendadak masih berupaya tetap di PK. Ada apa ini pertanyaan kami? Kalau kami merasa melihatnya ya karena beliau di posisi KSPI. Dan kita kan tidak tahu ruang belakang. Kalau benar Pak Joko Widodo tidak pernah menegur beliau ya sehingga beliau akan merasa percaya diri. Berarti perbuatan saya ini tidak salah. Berarti presiden memberi restu. Boleh dong, namanya kita anak buah misalnya. Melakukan satu tindakan, mau dianggap tetangga salah, mau dianggap hukum salah, tapi pimpinan kita membiarkan. Kan itu kan seakan-akan sebagai suatu bentuk restu. Nah, mungkin itu yang kita tanya ke Mas Burhan ya. Gitu. Mas Burhan, silakan tanggapannya bagaimana melihat mengapa seorang kepala staf kepresidenan RI begitu percaya diri mengajukan PK hingga kini? Saya tidak tahu substansi hukumnya ya, karena bagaimanapun saya bukan ahli hukum. Apa yang membuat Pak Muldoko dan jajarannya merasa punya bukti baru sehingga layak untuk menggagalkan keputusan 16 pengadilan yang sebelumnya memenangkan Mas Ahaye. Tapi lepas daripada itu, gitu ya, saya ingin kembali ke persoalan awal tadi. Statement Pak Mahfud itu mungkin ya, ini saya coba untuk menafsirkan. Anies dijegal itu konteksnya mungkin buat Pak Mahfud MD ada kegagalan dari 3 partai pendukung Anies untuk memutuskan siapa cawapres yang bisa disepakati bersama, sehingga kemudian memunculkan ketidakmampuan mereka untuk menjalin kesepakatan, sehingga salah satu diantaranya merasa dirugikan dan kemudian mundur dari kesepakatan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Mungkin seperti itu, tetapi lagi-lagi saya sih merasa kalau melihat dari 3 partai yang selama ini solid mendukung Anies Baswedan, saya sih tidak merasa ada semacam
ganjalan dari salah satu pihak, ya, baik itu PKS, Demokrat maupun Nasdem, untuk kemudian U-turn, masuk angin, balik arah, gagal untuk mencapreskan Anies. Nah, mungkin peluang yang sekarang muncul adalah jika Demokrat itu kalah di Mahkamah Agung dan Muldoko kemudian menjadi ketua umum, dan kalau misalnya Pak Muldoko menjadi ketua umum, sudah pasti ya Demokrat akan tarik badan, tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Itu yang paling jelas gitu ya, implikasi kalau misalnya Pak Muldoko menang di Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan internal tadi, memang betul saya melihat Ya. Kompleksitas masalah di internal koalisi perubahan memang lebih kompleks dalam memutuskan siapa cawapres yang mereka usung. Mas Mengapa Burhan, lebih kompleks? tadi saya tertarik dengan lagi-lagi kita harus menyebut istilah cawe-cawe ini ya, karena kemarin ada statement dari Denny Indrayana yang menyebut bahwa pernyataan bahwa pemerintah itu tidak cawe-cawe, termasuk di dalamnya soal perebutan Partai Demokrat ini. Nah, kalau tidak cawe-cawe, ini apakah mungkin ini masih terus berjalan meskipun sudah 16 kali ditolak begitu istilahnya? Begini ya, ini kan melibatkan dua cabang kekuasaan. Satu adalah eksekutif, kita tahu ada ketua KSP di situ. Yang satu adalah yudikatif. Jadi kalau misalnya ada cawe-cawe, berarti melibatkan perselingkuhan dua oknum cabang kekuasaan sekaligus. Karena kalau misalnya cawe-cawe hanya melibatkan cabang kekuasaan eksekutif, tapi ditolak oleh Mahkamah Agung, berarti kan tetap Demokrat berada di bawah kepemimpinan Mas AHY. Artinya kalau betul ada cawe-cawe tadi, hebat sekali proses cawe-cawenya. Karena melibatkan infiltrasi eksekutif tadi, eksekutif aggrandizement tadi, ke cabang kekuasaan yang lain yaitu yudikatif. Jadi saya pertama kita mengingatkan dulu nih kepada negara, jangan sampai crossing the limit dengan mencampuri kedaulatan partai dalam menentukan siapa capres cawapres yang mereka usung. Jadi menurut saya gugatan Pak Muldoko, peninjauan kembali yang diajukan Pak Muldoko ini, mau menang atau kalah, mau diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung, itu yang dirugikan adalah Pak Jokowi. Mengapa? Karena Pak Jokowi akan selalu ditarik-tarik terlibat dalam urusan ini. Jadi memang saya setuju sebenarnya Pak Jokowi sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang notabene adalah atasan Pak Muldoko, itu memberikan kartu kuning kepada Pak Muldoko supaya enough is enough. Kenapa? Karena kalau misalnya gagal sekalipun, Pak Jokowi juga akan dituding terlibat dalam proses pembegalan ini. Apalagi kalau berhasil gugatan tidak terjadi diterima oleh Mahkamah Agung. Baik. Mas Zaky, tadi saya mengutip sedikit soal statement pernyataan dari Mas Burhan yang menyatakan soal cawapres. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan kesepakatan soal cawapres itu? Apakah terkait dengan dinamika penentuan cawapres di dalam koalisi? Kalau kami lihat dinamikanya sangat positif gitu. Masih belum ada tanda-tanda katakanlah yang diharapkan oleh pihak-pihak lawan ya. Kita akan tercerai-berai atau retak atau apa. Kami ini sangat solid ya. Karena yang kemarin misalnya Mas Anies datang jauh-jauh ke Pacitan hanya ingin ketemu Pak SBY, ingin diskusi gitu ya. Sebelumnya beliau sempat ketemu juga dengan Ketua Umum Nasdem ya, lalu rencana akan ketemu Ketua Umum PKS gitu. Nah, intinya kan sangat-sangat positif gitu. Apalagi pada saat di Pacitan makan siang bareng, santai sekali. Saya hadir ikut makan siang bareng ya dengan Mas Anies, dengan Mas AHY, dengan beberapa tim 8 itu, dan diskusinya sangat cair gitu, sangat cair, progresif juga. Keliling ke museum 1,5 jam, Mas Anies mencermati betul bagaimana perjalanan Pak SBY ketika berjuang untuk menjadi presiden maupun ketika menjadi presiden. Dan ada catatan-catatan yang beliau sampaikan, wah ini sangat baik untuk modal kita menyusun strategi pemenangan. Lalu dalam diskusi juga awalnya hanya rencana 1 jam, ternyata sampai 2 jam lebih gitu. Nah ini kan menunjukkan dinamika yang sangat positif. Ini kalau di dalam Mas Zaky, kalau dinamika sangat positif dan Anda menyebut juga cair atau fluid gitu ya. Apakah ini artinya jika cawapresnya bukan AHY, Partai Demokrat akan jalan terus?
Ya, kalau kami sudah tegas dan jelas, Mas Ahaye komitmennya berulang kali menyampaikan kita ini mengusung semangat perubahan, membentuk koalisi perubahan, ya karena mendengarkan rakyat. Keinginan rakyat ingin perubahan dan sosok perubahan itu ada pada sosok Mas Anies Baswedan. Karena itu kami kemudian memberikan mandat kepada Mas Anies. Ayo Mas Anies, silakan Anda sebagai capres, you are our leader kata Mas Ahaye. Please lead us the way. Cawapres Anda pilih. Nah, silakan pilih wakil dan bentuk pasangan yang bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Karena kami ingin menang, bukan sekedar belayar. Dan kriterianya sudah tegas dan jelas. Ada 5 kriteria yang disampaikan oleh Mas Anies dan disepakati oleh tim 8 di piagam itu. Nah, kami hanya berpegang teguh pada itu saja. Karena yang menyatukan kami ini bukan dagang sapi, mohon maaf. Koalisi perubahan ini disatukan bukan dagang sapi, siapa dapat apa atau siapa jadi apa. Kami disatukan oleh kesamaan gagasan dan keinginan memperjuangkan rakyat. Ya, yang ingin adanya perubahan bersama Nasdem, bersama PKS. Nah, itu kira-kira jawaban yang bisa saya sampaikan. Mas Anies, lead us the way, ya kan? You are our leader. Nah, ini komitmen Demokrat, ini komitmen Mas Ahaye kepada Mas Anies dan koalisi perubahan dan kepada rakyat. Kita nantikan dinamika yang masih terus berlangsung sampai sekarang, kita juga kawal dan semoga tidak benar-benar terbukti ya penjegalan dan pembegalan yang dilakukan sampai belibet. Terima kasih ya Mas Burhan, Mas Zaki sudah bergabung dengan Prime Time. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas